ayo ini Sumpah Pemuda ini adalah kan momentum kebangkitan anak muda ya. Anak muda. Jadi jangan sampai kemudian anak muda jadi objek politik. Oh, Jadi untuk hanya untuk dicari suaranya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast PKS Muda Bontang. Insya Allah pada hari ini saya Mufti sebagai host akan memandu podcast pada hari ini. Jadi insya Allah podcast kali ini masih bertepatan dengan agenda Sumpah Pemuda ya. Jadi harapannya di podcast kali ini bisa menambah motivasi, menambah insight dari para pemuda Kota Bontang pada khususnya. Nah, pada kesempatan podcast kali ini kita sudah dibersamai oleh Bang Narwisan. Gimana kabarnya Bang Narwisan? Alhamdulillah baik Kang Muti. Alhamdulillah ya. Iya. Nah, mungkin sebelum kita beranjak lebih jauh lagi, mungkin dari Bang Narwisan perkenalan diri dulu nih. Ya, harus kenal dulu ya. Iya, Oh, tak iya. kenal kan maka tak sayang. ta'aruf, Iya. kenalan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bang Muti. Ya, jadi kalau bicara perkenalan ya, kalau nama saya Narwisan ya, saya biasa dipanggil Wisan ya. Bisa. Ya biasa dipanggil, kalau Pak saya dipanggil Pak Wisan, kalau Bang mungkin Bang Wisan, karena mungkin lebih enak ya daripada Pak Narwisan atau Bang Narwisan. Jadi diambil aja kata belakangnya Wisan. Kemudian kalau lahir saya di Pulau Jawa sih ya, di Kota Blitar. Blitar. Ya tepatnya sih 40 tahun yang lalu. Jadi udah Tahun ya. 40 tahun yang lalu. Jadi kayaknya ini saya pada masa-masa usia yang sudah mulai menanjak ke usia matang kali ya gitu. Tanggalnya 17 Agustus. Jadi saya ini termasuk yang dirayakan. Waduh, dirayakan se-Indonesia. Iya. Kemudian tapi walaupun lahir di Jawa, saya besar di Bontang loh. Besar di Bontang. Iya. Dari umur berapa? Saya 92 itu udah di Bontang. Udah sekitar 30 tahunan ya, Bang. Iya, 30 tahunan. Itu saya waktu itu dari Jawa ke Bontang itu kelas 5 SD ya. Oh, kelas 5 SD. Ikut orang tua orang kah? tua Oh, merantau ikut orang tua. ya. Jadi tapi waktu itu saya di Bontangnya tepatnya di Luktuan. Jadi Di saya- Loktuan. Ya, besar di Luktuan. Negara Loktuan. Negara Luktuan. SD di sana saya lulus SD 005. 005 Loktuan. Luktuan, kemudian SMP-nya SMP waktu itu yang terfavorit di kota Luktuan. Di kota. YPL. Saya kira di Kota Bontang. YPL. YPL. Ya, saya Yayasan kan dan- Luktuan. Kemudian SMA-nya saya baru agak sedikit ke sini ke Kilo 6. SMA Islam Yabis begitu. Kalau sekarang nih, Bang, alamat rumahnya di mana kalau sekarang? Nah sekarang kan sudah berkeluarga, saya alhamdulillah juga sudah diberi rezeki bisa bikin rumah di Jalan Paprika 1, Daerah Gunung Lei. Gunung Ya. Lei. Kalau mungkin pemuda atau warga Bontang itu sering donor darah, itu di PMI, itu saya lurus daerah-daerah lagi situ. belok kiri ya. Iya, daerah situlah, begitu. Keluarga Keluarga alhamdulillah sampai saat ini masih dikaruniai satu orang istri. satu orang istri, Ya, kemudian- satu orang baru satu atau Ya, silakan di. Kemudian siap untuk anak, Bang. anak itu baru 3, cowok baru cewek. Sempat sih kemarin mau terpikirkan untuk punya anak yang keempat dan kelima, cuman keguguran. Oh, Gitu. Ya belum rezekinya lah kata iya siap. Oke, itu berarti kurang lebih kehidupan di Bontang sudah Iya. lebih 30 tahun lebih ya hidup di Bontang dan Betul. besar di Bontang. Ya pastinya dari Bang Wisan sendiri tahu dong seluk beluk atau dinamika yang terjadi di Kota Bontang ini. Ya, insya Allah kalau khususnya Luktuan ya, saya kalau orang Luktuan paling enggak saya tahu wajah lah, yang seusia saya itu. Kemudian kalau dari segi seluk-beluk Kota Bontang, ya lumayan lah. Lumayan. Ya. Karena Bontang kan ya ini saja gitu. Iya, ya, nggak betul, seluas betul. betul. Ya. Bontang itu ya kemana sih? Iya. Paling dari ujung ke ujung mentok paling berapa kilo sih gitu ya. Oke, baik. Nah, masuk ke pertanyaan yang pertama mengenai tema kita. Jadi tema kita pada kesempatan ini
peran pemuda untuk membangun Kota Bontang yang hebat dan beradab gitu. Siap. Nah, hebat dan beradab ini kan kalau tidak salah adalah tagline Kota Bontang di periode ini gitu. Ya, dengan Bapak kita yang baru, Pak Sri Pak Rase dan Bu Najira. Najira. Betul. Nah, itu kondisinya pemuda saat ini itu tidak terlalu concern terhadap pembangunan atau bisa dibilang dunia politik di Kota Bontang itu sendiri. Nah, menurut pandangan Bang Wisan nih, bagaimana menghadapi fenomena tersebut? Ya, begini ya, Mas Mufti ya. Saya panggil Mas saja ya. Iya, boleh. Saya Mas. karena walaupun saya besar di Bontang itu, tapi saya punya sebutan ya, Puja Bekal, Putra Jawa. Tapi besar di Kalimantan. Iya. Puja Bekal. Sehingga saya sangat masih familiar dengan kata-kata Mas. Kalau nyebut orang itu Mas. Iya. Ya, jadi gini Mas Musti ya. Jadi emang nggak salah ya kalau kemudian pemuda itu punya semacam rasa a priori atau keengganan bicara atau bahkan sampai terjun ke ranah politik gitu. Nggak salah sebenarnya. Iya. Karena apa, itu tergantung dari mindset atau paradigma yang terbentuk dalam diri anak muda itu. Betul. Kan namanya mindset atau paradigma itu kan terbentuk dari pengalaman dan pengetahuan, baik itu pengetahuan berupa membaca ataupun cerita orang-orang dan pengalaman dari dia melihat suasana kehidupan di area politik itu, dimana ya kemudian lah mungkin muncul stigma ya tentang politik itu sesuatu yang nggak bagus, makanya pemuda condong kecenderungannya tidak peduli sama politik, tidak peduli sama pembangunan, terutama kota kita tercinta ini. Dia nggak kurang peduli lah yang terjadi itu. Itu tadi karena ini, mohon maaf ya, karena apa ya tadi itu sudah terstigma politik itu nggak bagus kali. Politik itu kotor, banyak korupsi. Jadi sudah masa bodoh lah. Dia mungkin, apalagi sekarang ada alternatif untuk mengalihkan kesibukan mereka. Kalau dulu kita muda itu kan kalau enggak kerja, rumah ya pasti lingkungan ya. Kalau sekarang itu anak muda kan dia punya peralihan lain, dunia maya ya. Sudah perkembangan zaman juga pengaruh besar. Daripada mikir politik bikin bingung, mending kita lihat HP main game atau uang dikasih orang tua kan. Iya. Berarti dalam artian ya sebetulnya kalau saya pernah dengar di salah satu webinar juga, sebetulnya pemuda itu tidak semua salah terhadap pemuda, karena memang dari lingkungan, betul. Salah satunya juga pengaruh dari sistem politik yang ada di Indonesia ini gitu, karena beberapa negara di luar negeri itu bahkan umur 20-an itu sudah bisa mencalonkan atau bisa menjadi anggota dewan gitu. Jadi gini Bang Mas Muti ya, gampangannya simpelnya bikin saya ini pemuda ya. Iya. Kemudian saya lihat lingkungan saya itu, kalau politik itu bisa disimbolkan dengan kekuasaan. Iya, betul. Politik itu disimbolkan dengan kekuasaan, cara merebutnya dan cara melaksanakan kekuasaan itu. Berkuasa. Itu disebutkan oleh itu. Politik pasti kalau kita bicara politik pasti tergambar tentang hal itu. Sekarang kalau saya seorang pemuda, kemudian melihat kenyataan hidup di sekitar saya, bagaimana para politik yang terjun politik itu cara mendapatkan kekuasaannya dengan cara tidak baik. Ketika berkuasa cara ngelolanya juga nggak baik, korupsi, kemudian semena-mena, sehingga nggak salah kalau kemudian saya muncul persepsi atau pandangan bahwa politik itu nggak bagus. Oke. Ya kan gitu ya. Betul. Itu dari pandangan saya. Kemudian tambah lagi teman-teman dekat saya bilang, nggak usah berpolitik. Politik itu kotor. Coba bayangin lihat itu begitu. Okay. Tambahlah saya yakin bahwa politik itu kotor. Begitu. Baik teman-teman semua, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang lebih menarik lagi ya. Siap. Kita akan masuk segmen jawab cepat. Apa itu? Nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan berupa pilihan atau gitu ya. Nanti Bang Wisan silakan jawab dengan
spontan gitu. Jadi ya gitu. mikirnya tidak terlalu panjang. Ini nggak ada salah benar ya. Nggak ada salah benar. Oh, Ini kan aman. pendapat pribadi, Iya, siap. pengalaman pribadi. Iya, betul. Oke, yang pertama, jawab cepat. Kopi atau teh? Kopi. Wah. Pencinta kopi nih Bang Wilson. Kapan-kapan bisa lah kita Iya, ngopi-ngopi. saya termasuk walaupun 40 tahunnya suka nongkrong di kafe. Mantap. Kopinya apa nih favoritnya Bang? Original. Kadang-kadang Manual brew? Bisa. Bisa. Kadang-kadang juga yang dicampur dengan Susu latte. Oke. Pertanyaan selanjutnya, jawab cepat. Bubur diaduk atau nggak diaduk? Diaduk. Bubur itu diaduk teman-teman. Jadi insaf ya yang belum diaduk ya. Selanjutnya, jawab cepat. Bulu tangkis atau futsal? Futsal. Bang Wisan salah satu jago futsal ya, walaupun agak susah membobol gawang saya gitu ya. Tapi ya itu sudah jarang futsal sekarang ya. Mungkin saya boleh cerita ya. Iya, pengalaman yang dengan saya sampaikan ini Bang Mufti ini sering main futsal sama saya. Jadi seringnya beliau tuh jadi penjaga gawang. Iya. Kan bingung saya jadinya kalau dia jaga gawang penuh. Bingung gimana nembaknya ke kanan udah nggak bisa, kiri bisa. Begitulah. Oke. Selanjutnya, menunggu atau ditunggu? Menunggu. Kenapa itu? Karena menunggu itu bagi saya walaupun membosankan, tapi saya posisi tidak menzalimi orang. Jadi kalau ditunggu itu kita menzalimi orang. Oke, baik. Selanjutnya, cinta atau uang? Cinta ya. Kenapa Bang? Karena cinta itu lebih berharga daripada uang. Itu. Selanjutnya, istri atau anak? Istri. Karena istri itulah yang membesarkan anak kita. Ya, gitu ya. Terakhir nih. Ya. Jawab cepat. Dipimpin atau memimpin? Memimpin. Nah, ini karena memimpin itu punya peluang untuk memberikan manfaat lebih banyak. Kalau dipimpin kita ya betul. Tergantung memimpin, gitu ya. Betul. Ya tapi ya walaupun posisi ya istilahnya kita harus siap memimpin atau dipimpin ya Pak. Oh ya betul itu yang harus dipegang ya. Karena ini harus saling Bang Muti. Kita misalnya gini, kita kalau siap memimpin harus siap juga dipimpin. Karena kan kita nggak tahu kapan memimpin dan kapan dipimpin. Iya betul. Kalau kita pas dipimpin nggak bagus ya, nanti ketika jadi pemimpin kita akan kena karma. Yang kita pimpin nggak bagus. Kalau pas kita dipimpin tapi tidak taat, tidak berkontribusi. Suatu saat nanti kita memimpin juga akan rakyat kita akan nggak taat juga. Oke, siap. Itu mungkin sekian segmen jawab cepat. Kita akan melanjutkan pertanyaannya nih. Kembali ke topik pembahasan kita tadi. Kalau tadi sebelumnya kita sudah ngobrol masalah kenapa sih pemuda antipati terhadap politik. Nah, sebagai orang yang berkecimpung di salah satu partai yaitu partai PKS, kira-kira bagaimana sih Bang Wisan mengajak anak-anak muda ini minimal tidak anti terhadap politik gitu. Jadi gini Mas ya, jadi mungkin perlu kita simpulkan dulu. Tadi saya di awal menyampaikan bahwa pemuda ini nggak salah kalau beranggapan bahwa politik itu kotor, nggak salah karena dia terbentuk cara pandangnya oleh lingkungan yang dilihat dan pengetahuan yang dibaca atau cerita orang. Betul. Tapi kita harus meluruskan hal ini. Kita luruskan dulu sebelum kita berbicara bagaimana mengajak pemuda ini peduli politik. Kita luruskan dulu bahwa politik itu kalau kita logikakan kayak pisau Bang. Pisau itu tergantung siapa yang memegang. Betul. Dia bisa melukai, bisa bermanfaat. Bahkan kasarannya bisa seperti ini. Pisau itu bisa kita pertajam, bisa kita kasih tumpul sehingga nggak berbahaya. Artinya politik itu benda mati. Dia nggak bisa melukai kalau nggak digunakan oleh orang yang menggunakan. Orang-orang yang jahat atau artinya selama ini orang beranggapan politik itu kotor karena yang masuk ke politik itu orang-orang yang cara mainnya untuk memperoleh kekuasaan kotor, menggunakan kekuasaan itu juga dengan cara-cara yang nggak baik begitu. Makanya kita kembali pada satu pemahaman bahwa tidak benar walaupun pemuda itu sudah beranggapan politik itu kotor, tapi itu pemahaman yang salah.
Ya, kalau dia menyimpulkan dari yang dia lihat, menyimpulkan dari yang dia dengar itu nggak selamanya benar. Belum valid lah istilahnya. Iya, Tidak karena valid. intinya itu tadi, politik itu benda mati. Tergantung kita siapa yang menggunakan. Makanya saya mungkin perlu berpesan bahwa ketika kemudian kita punya pandangan politik itu kotor, ayo kita rubah. Politik itu benda mati, tergantung siapa yang menggunakannya. Kita ambil contoh gini, Mas Mufti. Kalau yang berpolitik itu para preman-preman yang tidak punya etika, nggak punya kejujuran, dan suka mungkin menyakiti orang. Ketika dia berpolitik, masuk politik jadi penguasa, ya dia akan seperti tingkah laku sebelumnya, menyakiti, kemudian nggak jujur. Nah, kita balik, seandainya orang-orang baik yang mungkin rajin beribadah, mungkin yang ke masjid, ke gereja, ke wihara itu, kemudian dengan dia punya keimanan yang dimana iman itu menjadi kontrol diri, dia nggak akan nyakiti, nggak akan bohong, nggak akan korupsi, terjun ke politik. Kira-kira politik itu jadi kumpulan orang baik yang dia berbuat baik atau tetap jahat politik itu? Baik tentunya ya kan, tergantung orangnya, bukan politiknya, begitu. Berarti yang selama ini salah atau kurang baik adalah orang-orang yang dibaliknya ya. Iya, yang menjalankan politik itu bukan politiknya. Begitu. Nah, oleh karena itu, ayo, ini Sumpah Pemuda ini adalah kan momentum kebangkitan anak muda ya. Anak muda. Jadi jangan sampai kemudian anak muda jadi objek politik. Jadi untuk hanya untuk dicari suaranya saja. Datang mungkin caleg atau calon pemimpin daerah, anak muda sini suaranya. Habis itu kita ditinggal. Itu namanya pemuda sebagai objek politik saja. Nah, cuma dibayar, habis itu ditinggal. Nah, harapannya dengan berangkat dari merubah cara pikir tentang politik itu, bahwa politik itu adalah sesuatu yang baik kalau kita gunakan baik, ya ayo berpartisipasi dalam politik. Maka pemuda harus jadi subjek ya. Subjek, pelaku politik itu sendiri. Tapi ini Mas Mufti, pesan saya, jangan instan. Itu penting juga. Iya, karena gini, rata-rata perilaku kurang baik para politikus ini karena instan tadi. Dia ikut partai politik bukan karena ideologi partai itu, bukan karena mengikuti nilai-nilai partai itu, tapi dia hanya ingin cari posisi kekuasaan. Jadi dia tidak dapat nilai-nilai dari politik. Misalnya kalau dari awal misalnya orang itu berkarir dalam partai politik, pasti dia akan memahami nilai-nilai yang ada di partai itu, nilai kebaikannya, nilai pengkaderannya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk. Makanya kalau terlibat di partai politik, ya jangan baru masuk kemudian mau terjun ke ini. Mau jadi langsung mau caleg. Iya, perlu belajar dulu mengelola organisasi, berinteraksi dengan orang dalam organisasi seperti itu.